Anda tampaknya pengusung ekonomi hijau, tetapi saya pengen lihat dari sudut pandang yang selain dari hijau itu, bagaimana Anda bisa menyelesaikan diri agar kemudian tidak melulu menjaga lingkungan, tetapi juga pertumbuhan. Itu bisa dilihat ketika saya memimpin, pertumbuhan ekonominya baik, industrinya tumbuh. Di Purwakarta. Di Purwakarta. Coba jelasin dulu, Kang. Nah, kenapa? Ya tinggal kita membuat pemahaman. Begini deh, misalnya ketika bicara kawasan industri. Oke. Nah kan orang desa itu selalu berpikir kalau ada kawasan industri nggak boleh ada sawah, nggak boleh ada kebun, nggak boleh ada kolam. Kalau saya terbalik, sebuah kawasan industri itu harus terdiri dari sawah, kebun, dan kolam. Kan ada dalam sebuah wilayah itu tidak semuanya dibangun pabrik. Pabrik kan dibuat menjadi berjarak, seluruh lingkungannya dikelilingi oleh hutan, oleh kebun, oleh kolam. Masyarakat bisa berintegrasi. Masyarakat kan kalau kawasan industri tidak mungkin ngambil untung dari nanam padi kan. Nggak ada masalah dong masyarakat menjadi penyewa atau pengguna dari lahan padi itu. Masyarakat menggunakan jasa kolam itu, industri bisa tumbuh. Kan nggak ada problem. Nah kan yang salah ini kan pikiran. Kalau di pabrik modern nggak ada sawah. Itu yang Anda lakukan selama jadi bupati di Purwakarta? Iya, itu bisa dilihat dari apa yang regulasi yang saya buat. Coba, Kang, saya nggak apa-apa kok. Anda bisa gunakan forum ini untuk menunjukkan bagaimana Anda berprestasi. Menurut saya itu adalah hal yang wajar. Apa yang Anda lakukan di Purwakarta hingga kemudian Anda kok menjadi sangat fenomenal, setidaknya di kepala seorang Akbar Faisal gitu? Iya, fenomenalnya memang ada kontroversi ya. Ketika saya menganggap yang disebut pembangunan itu pembangunan berkarakter. Saya ini kan orang yang nggak bisa loh, bertuhan tuh nggak boleh dipisahkan dari pembangunan. Sehingga saya mengatakan Purwakarta berkarakter misalnya pada waktu. Yang disebut dengan karakter itu apa? Maka manusia itu harus terintegrasi secara sempurna dengan tanahnya, dengan airnya, dengan mataharinya, bahasa saya gitu. Nah itu kan ajaran leluhur papat kalima pancer ya. Trihite Karana kalau orang Bali ya. Nah kemudian dari situlah kita akan melahirkan sebuah konsepsi. Misalnya bagaimana rumah dalam desain arsitektur yang harus kita bangun dalam ketinggian dari permukaan laut berapa, kemudian udaranya berapa derajat, maka rumah itu dibuat disesuaikan desain itu. Dulu waktu Anda jadi bupati merancang itu sampai sekolah menghadapnya kemana? Rumah menghadapnya kemana? Kalau dalam perspektif ya aspek arsitektur Sunda yang harus menghadapnya ke utara dan selatan sebenarnya. Dan harus dibuat jendela di timur dan di barat. Untuk apa? Agar udara masuk ketika pagi dan udara masuk ketika sore. Maka dari situ apa yang akan didapat dari perspektif yang kita lakukan adalah efisiensi ekonomi. Bagaimana efisiensi? Kalau rumah-rumah, kalau kantor-kantor dengan udara yang relatif agak sejuk dibikin menjadi tinggi, kemudian berjendela, maka tidak perlu ada pendingin ruangan kayak di Jakarta seperti sekarang. Logik. Kemudian tidak perlu ada siang hari, ada listrik kayak sekarang. Kalau dihitung, itu berapa kebutuhan birokrasi dari listrik itu, dari pendingin ruangan itu, biaya pemeliharaan, berapa? Itu kan bisa digunakan angka itu untuk pembangunan. Saya misalnya pendidikan berkarakter saya kembangkan begini. Loh, di kita ini kan ada kebodohan yang luar biasa. Bagaimana kebodohan? Di pendidikan itu kan hanya dikenal dengan 3 pendidikan. Pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Sekolahnya itu yang berkembang ada SD, ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi. Kalau kita mau konsisten pada pendidikan dasar, bahwa pendidikan dasar itu 9 tahun, SD dan SMP nggak boleh terpisah dong. Harus satu kesatuan. Maka saya waktu itu membuat yang disebut dengan SD 9 tahun. SD 9 tahun saya buat, dari kelas 6 langsung naik ke kelas 7, ke 8, kelas 9 dalam sebuah komplek. Dan di situ banyak sekali hal yang saya buat kan. Sekolahnya berbasis pertanian, peternakan, perikanan, lingkungan hidup. Anak-anak tidak boleh jajan. Saya dihujat oleh para pedagang. Karena apa? Saya katakan anak-anak di sekolah jajan, bagaimana pendidikan bisa berkembang? Kalau pergi ke sekolah, maka dia harus jajan di sekolah. Terus letak dasar pendidikannya apa? Makanannya belum tentu berkualitas. Setiap hari biaya jajan lebih mahal daripada biaya iuran sekolah, walaupun sekolahnya gratis. Maka saya buat kebijakan adalah ke sekolah bawah rantang. Mungkin Pak Prabowo sekarang itu makan siang gratis. Nah, saya waktu itu membuat program
ke sekolah bawa rantang. Anak-anak ke sekolah harus bawa makanan dari rumah yang dibuat oleh ibunya. Saya bikin lagi kebijakan yang pertamanya ribut, lama-lama menerima. Jam 6 pagi harus di kelas. 6 pagi. Jam 6 pagi harus di kelas. Nah, itu pertama orang menentang. Lama-lama orang menyadari ini Kang Didi benar. Kenapa? Ketika jam 6 pagi di kelas itu, kalaupun mereka di kota, paginya masih bersih udaranya, jalannya belum macet, mereka tidak ada yang kesiangan. Terus karena jam 6 pagi di kelas, anak-anak jam 5 harus bangun. Maka orang tuanya meminta anak-anaknya tidur jam 9, jam 8. Orang tuanya terbawa dalam ritme pendidikan anak-anaknya. Dia harus bangun juga. Karena pagi-pagi